Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Faris. Di sini akan menjelaskan. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda itu ya. Nah, Sumpah Pemuda ini bermula dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung, di 3 gedung berbeda serta 3 rapat berbeda gitu ya. Nah, rapat yang pertama itu pada 27 Oktober 1928 di gedung Katolieke Jongenlingen. Nah, Jongenlingen Bonn, KJB. Nah, kemudian rapat yang kedua itu pada 28 Oktober 1928 di gedung Ostjava Bioskop gitu ya. Kemudian rapat yang ketiga itu pada tanggal yang sama dengan rapat kedua itu 28 Oktober 1928 di gedung Indonesische Clubhuis Kramat. Nah, itulah 3 rapat berbeda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Faihatul Munawaroh. Perkenalkan, nama saya Faihatul Munawaroh dari Universitas Yudharta Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh yang terlibat dalam Sumpah Pemuda. Dalam merumuskan ikrar Sumpah Pemuda, tentu banyak sekali tokoh yang andil di dalamnya. Yang pertama, Muhammad Yamin. Selain menjadi sekretaris, beliau juga menjadi salah satu pencetus isi Sumpah Pemuda, yakni mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang kedua, ada Sukondo Jojopuspito. Beliau menjadi ketua di dalam Kongres Pemuda II. Yang ketiga, Djoko Mursaid. Beliau menjadi ketua Jongjava dan menjabat sebagai wakil ketua di dalam Kongres Pemuda II. Yang keempat, ada Amir Syarifuddin Harahap. Beliau menjadi bendahara di dalam Kongres Pemuda II. Yang kelima, ada Sarmidi Mangunsarkoro. Beliau adalah pejuang di bidang pendidikan. Yang keenam, W.R. Supratman. Beliau pertama kali memperkenalkan lagu Indonesia Raya, yakni di dalam Kongres Sumpah Pemuda II. Yang ketujuh, yakni Doli Salim. Beliau adalah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya di dalam Kongres Pemuda II. Yang ke-8, Sunaryo Sastrowardoyo. Beliau menjadi pembicara dengan makalah Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. Yang ke-9, yakni Si Kong Liong. Beliau adalah orang yang menyediakan rumah sebagai tempat Kongres Pemuda II yang bertempat pada Jalan Keramat nomor 106 Jakarta Pusat, dan kini rumah tersebut menjadi Museum Sumpah Pemuda. Yang terakhir yakni Johannes Leimena. Beliau menjabat sebagai pembantu 4 dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II. Itu tadi tokoh dan perannya yang andil di dalam Kongres Pemuda II. Ada lagi tokoh yang tidak tercatat dalam sejarah, namun kita tidak boleh melupakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rahma Hairnisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna dari isi Sumpah Pemuda. Yang pertama yaitu satu nusa, yang memiliki makna bahwa setiap masyarakat Indonesia harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Dengan berbagai pulau yang dipisahkan oleh lautan, pada hakikatnya tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Hal tersebut sebagai bentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia harus merasa bangga yang diperkuat dengan semangat cinta tanah air. Yang kedua, yaitu satu bangsa, yang memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk memiliki berbagai keragaman yang ada, seperti suku, bahasa, adat, dan lain sebagainya. Tidak menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, melainkan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, satu bahasa, yaitu memiliki makna bahasa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Saat ini bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa pengantar pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia harus dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hai, perkenalkan, nama saya Rofiatul Adawiyah Zarkasi. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Contohnya adalah saling menghormati antar anggota keluarga, menghormati pendapat satu sama lain, membantu adik mengerjakan PR, menghormati dan menghargai perbedaan seperti latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Bertanggung jawab dengan rajin belajar, tidak bolos saat sekolah, dan tidak mencontek saat ujian, gotong royong, dan menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Yang kedua adalah sikap cinta tanah air. Contohnya yaitu menjaga kebersihan lingkungan, mengolah sampah, bangga berbahasa Indonesia, mencintai produk lokal Indonesia, serta menghargai dan menerima perbedaan. Yang ketiga adalah rela berkorban. Contohnya yaitu membantu orang tua membersihkan rumah, rajin belajar, membantu teman yang kesulitan, serta membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.